Sebuah insiden terjadi di tengah pertemuan resmi dua keluarga. Jangan berlagak pintar di sini, janda miskin sepertimu tahu apa? Ambil ini dan enyah dari putraku, dasar lintah darat. Rina Tirtayasa, calon ibu mertua, melemparkan segepok uang ke wajah calon besannya. Lembaran-lembaran rupiah beterbangan di udara sebelum jatuh berhamburan di lantai. Ibu dari calon mempelai wanita yang dihujani uang itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun uang kertas itu menyentuh pipinya dan jatuh di bahunya, ia bahkan tidak berkedip. Rina tidak tahu siapa wanita yang baru saja ia lempari uang. Ia tidak sadar betapa fatal kesalahan yang telah ia perbuat. Dan ia juga tidak tahu bahwa uang kertas yang ia lemparkan hari ini akan merenggut seluruh hidupnya. Sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, agar nyaman untuk terus mendengarkan, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater Drama Nusantara akan secara otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Kisah hari ini dimulai. Sore itu, senja kemerahan mulai mewarnai langit di luar jendela. Di sebuah kawasan perumahan yang tenang di pinggiran Jakarta, di ruang tamu salah satu rumah, Hartati Wijoyo sedang perlahan mengelap sebuah cangkir teh tua. Retakan kecil yang terukir di cangkir itu menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Usianya mungkin sudah 40 tahun. Cangkir itu ia dan almarhum suaminya pilih bersama di sebuah toko pecah belah di sudut pasar Tanah Abang, saat sang suami pertama kali merintis usahanya. Di sofa seberang, putrinya, Dewi Lestari, duduk termenung. Besok adalah hari pertemuan keluarga, di mana ia akan bertemu dengan orang tua kekasihnya untuk pertama kali. Dewi, seorang gadis berusia 29 tahun yang sedang mekar-mekarnya, namun raut wajahnya lebih didominasi oleh ketegangan daripada kegembiraan. "Ibu, besok mau pakai baju apa?" tanya Dewi hati-hati. Hartati meletakkan cangkir teh dan menatap putrinya. Di usianya yang ke-62, penampilannya tetap rapi dan berwibawa, namun sorot matanya menyimpan kedalaman pengalaman setelah melewati berbagai badai kehidupan. "Dewi," panggil Hartati dengan suara lembut. "Uang itu, nak, seperti kacamata. Kalau kita memakainya, kita tidak akan bisa melihat isi hati seseorang yang sesungguhnya." Dewi memiringkan kepalanya, tidak mengerti. Hartati menatap tangannya sendiri, bukan tangan yang ramping dan halus. Buku-buku jarinya menebal, dan telapak tangannya mengeras oleh kapalan yang diukir waktu. Ibu pertama kali mulai berdagang waktu umur 24. Di pojokan pasar, ibu menjual semangkuk soto seharga Rp2.000. Suara Hartati terdengar menerawang. Ibu bangun jam 4 pagi untuk merebus kaldu. Tangan ini bengkak-bengkak, dan kalau musim hujan, kadang pecah-pecah sampai berdarah. Saat itu, banyak orang yang meremehkan ibu. Pedagang lain di pasar yang sama, mereka memanggil ibu seenaknya, "Hei, Neng Soto." Dewi diam-diam menatap tangan ibunya, seolah mencoba membaca setiap kisah yang tersimpan di balik buku-buku jari yang kasar itu. Tapi tahu tidak, Hartati tersenyum getir. Setelah usaha ibu mulai besar, sikap mereka berubah. Orang-orang yang dulu tidak pernah melirik, sekarang membungkuk-bungkuk, memanggil Bu Hartati, Bu Juragan, sambil mencoba mencari muka. Bahkan ada yang pura-pura lupa dengan apa yang pernah mereka katakan dulu. Padahal, ibu masih orang yang sama. Hartati mengangkat cangkir tehnya dan memandang keluar jendela. Senja semakin pekat, saat itulah ibu sadar. Orang-orang, kalau sudah melihat latar belakang kita, mereka hanya akan menunjukkan sisi yang ingin mereka perlihatkan, bukan sifat asli mereka. Kita tidak akan pernah tahu wajah seperti apa yang mereka pasang saat kita berbalik badan, meski di depan kita mereka bersikap seperti malaikat. "Jadi maksud ibu?" tanya Dewi pelan. "Kita harus menyembunyikan keadaan kita di pertemuan keluarga besok?" Hartati mengangguk. "Nama kekasihmu Bima, kan? Ibu dengar keluarganya punya perusahaan bernama Pangan Sejati. Katanya cukup berada?" "Iya, Bu. Usahanya besar di bidang distribusi makanan. Bima bekerja sebagai manajer di sana." Hartati menggeleng perlahan. "Dewi, menurutmu apa yang akan mereka lakukan kalau tahu latar belakang kita?" "Mereka pasti akan berusaha menunjukkan sisi terbaik mereka. Mereka akan bersikap sopan, ramah, tapi bagaimana kita tahu itu tulus atau tidak?" Dewi tidak bisa menjawab. Hartati menggenggam lembut tangan putrinya.
Ibu ingin kamu melihat sifat asli dari orang yang akan menemanimu seumur hidup. Apakah dia dan keluarganya benar-benar menghargaimu sebagai seorang manusia, atau mereka melihat hal lain? Hal lain, Bu? Latar belakang. Uang, keluarga, hal-hal seperti itu. Sorot mata Hartati menajam. Di dunia ini, ada orang-orang yang saat menilai seseorang, mereka tidak melihat kepribadiannya, tapi apa yang dimilikinya. Sikap mereka bisa berubah total tergantung pada apa yang kamu punya. Hari ini mereka membungkuk, tapi kalau besok kamu tidak punya apa-apa, mereka akan menendangmu tanpa ragu. Ekspresi wajah Dewi menjadi rumit. Ia sudah menjalin hubungan dengan Bima selama hampir 2 tahun, tapi ia belum pernah bertemu langsung dengan orang tuanya. Bima selalu menunda pertemuan dengan alasan, "Orang tuaku sibuk." Tapi Bu, sepertinya Bima tulus, dia selalu baik padaku. Hartati tersenyum lembut. Iya, Bima mungkin orang yang baik. Tapi Dewi, pernikahan bukan hanya urusan 2 orang. Hidupmu selamanya bisa berubah tergantung pada orang seperti apa mertuamu, dan bagaimana suasana di keluarga mereka. Hartati berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sebelum ayahmu meninggal, beliau pernah berpesan. Saat menilai orang, lihatlah sifat dasarnya. Bukan apakah ia memakai baju bagus atau mobil mewah, tapi lihatlah bagaimana ia bersikap di hadapan orang yang lebih susah darinya. Mata Dewi berkaca-kaca. Ayahnya telah berpulang sebelum ia genap berusia 20 tahun setelah lama berjuang melawan penyakit. Namun, ajaran itu selalu menjadi pegangan hidup Hartati. Bukan berarti besok kita harus pura-pura miskin. Kita hanya akan datang sebagai ibu dan anak biasa. Cukup katakan kalau ibu punya usaha kecil. Tidak perlu menyebutkan seberapa besar rumah kita, atau apa yang sebenarnya ibu kerjakan. Dewi perlahan mengangguk. Baik, Bu. Sepertinya ibu benar. Sejujurnya, aku juga penasaran orang seperti apa orang tua Bima. Hartati mengelus kepala putrinya. Pilihan yang bijak. Jika mereka benar-benar orang baik, mereka akan menyayangimu apapun yang kita miliki. Tapi jika, suara Hartati menjadi tegas, jika mereka meremehkan atau bersikap tidak sopan pada kita, itu sama sekali bukan salahmu. Itu menunjukkan seberapa dangkalnya mereka. Ibu tidak akan pernah merelakan putri ibu masuk ke keluarga seperti itu. Senja di luar jendela memancarkan cahaya terakhirnya. Hartati meletakkan cangkir teh di meja dan menambahkan dengan pelan, Dewi, selama membesarkanmu, tidak pernah sekalipun ibu merasa kamu kekurangan. Kamu adalah anak yang tidak akan mempermalukan keluarga manapun. Hanya saja, mari kita lihat besok, apakah mereka punya mata untuk menyadarinya atau tidak. Dewi bangkit dari tempatnya dan memeluk ibunya erat. Terima kasih, Bu. Besok, aku akan berusaha. Hartati menepuk-nepuk punggung putrinya sambil menatap keluar jendela. Senja telah berganti malam. Besok, ujian penting yang akan menentukan takdir ibu dan anak ini akan dimulai. Di tengah kegelapan, mata Hartati bersinar tenang, memancarkan cinta yang dalam untuk putrinya, sekaligus tekad kuat yang tidak gentar pada apapun di dunia ini. Orang seperti apakah mereka besok? Hartati perlahan memejamkan matanya. Pagi hari pertemuan, sinar matahari merambat masuk melalui celah jendela. Hartati berdiri di depan, walk-in closet-nya. Ruangan luas itu dipenuhi jajaran setelan mahal yang tergantung rapi, dan di salah satu dindingnya berbaris kotak-kotak perhiasan. Siapapun yang melihatnya akan tahu ini bukan rumah tangga biasa. Namun, tangan Hartati melewati pakaian-pakaian mewah itu dan mengambil sebuah setelan blazer abu-abu usang dari sudut lemari. Pakaian itu sudah berusia lebih dari 10 tahun. Garis bahunya sedikit pudar, dan model kancingnya sudah ketinggalan zaman. Tapi Hartati menatap pantulan dirinya di cermin sambil mengangguk. Cukup dengan ini. Dewi berdiri di ambang pintu, menatap ibunya. Ia tampak kurang tidur, terlihat dari lingkaran samar di bawah matanya. Ibu, apa benar mau pakai baju itu? Hartati menoleh ke arah putrinya. Kenapa? Aneh, ya? Bukan aneh, Bu. Keluarga mereka kan juga pengusaha. Kalau kita datang seperti ini, apa kita tidak akan diremehkan? Suara Dewi terdengar khawatir. Dari cerita Bima, orang tuanya adalah orang yang sangat mementingkan citra. Mereka menyukai barang-barang bermerek, mengendarai mobil impor,
dan tinggal di apartemen mewah. Hartati membuka sebuah kotak perhiasan. Cincin berlian, kalung zamrud, dan jam tangan mewah berkilauan di dalamnya. Hartati melihatnya satu persatu, lalu meletakkan semuanya kembali. Ia kemudian membuka laci paling bawah dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, hanya ada sebuah cincin emas polos. Tidak tebal, tidak berhiaskan permata, hanya sebuah cincin sederhana. Ini cincin yang ayahmu berikan saat pertama kali merintis usaha. Waktu itu, kita benar-benar tidak punya apa-apa. Cincin ini bisa dibilang seluruh harta kita, kata Hartati sambil mengenakan cincin itu di jarinya. Ayahmu bilang saat memberikan cincin ini, sayang, suatu hari nanti aku pasti akan memberimu yang lebih baik. Dan beliau menepati janjinya sebelum pergi. Mata Dewi memerah. Hartati mendekati putrinya dan merangkul bahunya. Dewi, ibu akan jelaskan sekali lagi kenapa kita harus pergi seperti ini hari ini. Suara Hartati merendah. Nada suaranya berbeda dari kelembutan semalam, kini terdengar dingin dan jelas. Kalau calon mertuamu tahu latar belakang kita, mereka akan memakai topeng malaikat. Mereka akan bersikap ramah dan sopan. Tapi untuk melihat wajah asli di balik topeng itu, kita harus melihat bagaimana mereka memperlakukan kita saat kita menyembunyikan latar belakang kita. Jadi kita sengaja pura-pura tidak mampu? Bukan, kita tidak sedang berakting miskin, Hartati menggeleng. Kita hanya akan tampil sederhana, tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, seperti orang kebanyakan. Hanya dengan begitu sifat asli mereka akan terlihat. Dewi perlahan mengangguk. Ia mulai memahami maksud ibunya. Memilih pasangan hidup adalah ujian seumur hidup bagi penilaianmu, kata Hartati sambil menatap lurus ke mata putrinya. Hari ini, kita akan mengukur kaliber mereka dari posisi terendah. Itulah cara melihat karakter orang yang sesungguhnya. Seperti yang diajarkan oleh ayahmu. Dewi bisa membaca tekad yang kuat dari sorot mata ibunya. Tanpa sadar, ia merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ibunya yang biasanya hangat dan penuh kasih sayang, pada saat-saat seperti ini memancarkan karisma yang tak tersentuh. Baik, Bu. Aku akan bersiap-siap. Dewi kembali ke kamarnya dan membuka lemari. Ia melewati gaun-gaun bermerek yang biasa ia kenakan, dan memilih kemeja putih paling sederhana serta celana panjang hitam. Anting, kalung, dan gelang semua ia lepaskan, hanya menyisakan sepasang anting mutiara kecil. Berdiri di depan cermin, Dewi menatap penampilannya yang asing. Tanpa kemewahan, ia justru terlihat lebih rapi. Tiba-tiba ia berpikir, mungkin inilah dirinya yang sebenarnya. Dewi, sudah siap? Terdengar suara Hartati. Saat Dewi keluar ke ruang tamu, ibunya yang juga berpenampilan sederhana sudah berdiri di dekat pintu depan. Bagaimana kalau hari ini kita naik bus? Sudah lama sekali rasanya. Dewi sedikit terkejut. Bus? Paling tidak kita panggil taksi saja. Bu? Tidak, bus saja cukup. Tempat pertemuannya juga tidak jauh dari halte. Hartati hanya membawa sebuah tas tangan kecil dan membuka pintu. Ibu dan anak itu berjalan berdampingan menuju halte. Jalanan di pagi hari itu masih lengang, dan angin sepoi-sepoi berembus. Sentuhan angin yang biasanya tidak terasa, hari ini terasa begitu nyata. Ketika bus datang, Dewi naik lebih dulu, diikuti oleh Hartati. Sudah lama sekali mereka tidak naik bus. Hartati berpegangan pada tiang dan menatap keluar jendela. Bus mulai melaju menuju tempat pertemuan. Di luar jendela, restoran-restoran mewah dan butik-butik desainer berlalu lalang. Di dalam bus yang berguncang, Hartati tenggelam dalam pikirannya. Semoga keluarga baru Dewi adalah orang-orang yang baik. Dewi juga menatap keluar jendela. Di layar ponselnya, ada pesan dari Bima. Dewi, mohon bantuannya hari ini ya. Orang tuaku memang agak sulit, tapi aku yakin semua akan baik-baik saja. Agak sulit. Kata-kata itu mengganjal di hatinya. Tapi Dewi menenangkan dirinya dengan melihat profil samping ibunya yang tegar. Ibunya bilang ini benar, jadi pasti benar. Tidak apa-apa, ada ibu. Bus semakin mendekati tujuan. Dari jendela, papan nama sebuah restoran masakan Nusantara kelas atas mulai terlihat. Hartati diam-diam bangkit dari tempatnya. Suasana hening sebelum badai, seolah menyelimuti bus itu. Bus berhenti di halte dengan suara rem yang berdecit, tepat di depan restoran mewah itu. Hartati turun lebih dulu, diikuti oleh Dewi.
Tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam impor berhenti dengan mulus di samping halte. Bodinya yang mengkilap memantulkan cahaya matahari. Yang turun dari kursi pengemudi adalah seorang pria berusia awal 60-an. Bapak Tirtayasa, calon ayah mertua Dewi, pemilik pangan sejati. Dari kursi penumpang, seorang wanita dengan dandanan mencolok turun. Ibu Rina Tirtayasa, calon ibu mertua Dewi. Anting emasnya berkilauan di bawah sinar matahari, dan pergelangan tangannya dihiasi beberapa gelang emas tebal. Jari-jarinya penuh cincin, dan lehernya dihiasi kalung permata besar. Dari kursi belakang, seorang pemuda berusia 32 tahun turun, Kim Bima Prakoso, kekasih Dewi. Begitu melihat Dewi, ia langsung melambaikan tangan dengan gembira. "Dewi, kamu sudah datang." Saat Dewi tersenyum dan hendak mendekati Bima, tatapan tajam Rina menyapu Hartati dari atas ke bawah, seolah sedang memeriksa barang. Setelan abu-abu usang, tas tangan sederhana, dan pemandangan mereka yang baru saja turun dari bus. Sudut bibir Rina berkedut. "Oh, datangnya naik bus, ya?" Suaranya penuh dengan nada merendahkan. Hartati menjawab dengan tenang, "Iya, cuacanya bagus, jadi kami ingin sekalian jalan-jalan." Rina mendengus. Sambil membetulkan anting emasnya, ia berbisik kepada suaminya, Tirtayasa. Tapi suaranya sengaja dibuat agar terdengar oleh Hartati. "Pak, di usia kita kok masih naik bus? Memalukan sekali, ya." Wajah Dewi mengeras. Tapi Hartati dengan ringan menggenggam tangan putrinya untuk menenangkannya. Tirtayasa menatap wajah Hartati dengan saksama. Ia merasa pernah melihatnya. Sepertinya saya pernah lihat di mana, ya?" gumamnya. Namun, pandangannya segera beralih ke setelan usang dan penampilan sederhana Hartati. Mengingat mereka baru saja turun dari bus, Tirtayasa mendengus dalam hati. Mungkin aku salah lihat. Tidak mungkin orang yang ia kenal bepergian dengan bus dan berpakaian biasa seperti ini. Di benaknya, Hartati langsung dikategorikan sebagai calon besan miskin. Sepertinya bukan, kata Tirtayasa sambil mengibaskan tangannya. Tanpa menatap Hartati lagi, ia berjalan menuju restoran. Rina mengikuti di belakangnya, sekali lagi menatap ibu dan anak itu dari atas ke bawah. Tatapannya seolah berkata, "Apa aku harus berbesan dengan keluarga sekelas ini?" Bima mendekati Dewi dan berbisik, "Dewi, maaf ya. Ibuku memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati." Dewi memaksakan senyum. "Tidak apa-apa. Ayo masuk." Hartati berjalan dalam diam, mengamati punggung Tirtayasa dan Rina yang berjalan di depan. Rina terus memamerkan tas bermereknya, sementara Tirtayasa berjalan dengan dagu terangkat angkuh. Sorot mata Hartati mendingin, tapi ekspresinya cepat berubah kembali menjadi senyum ramah. Belum saatnya, ia masih harus melihat sifat asli mereka lebih dalam. Mereka tiba di pintu masuk restoran. Seorang staf menyambut dengan sopan dan membukakan pintu. Rina berkata dengan angkuh kepada staf itu, "Antarkan kami ke ruangan yang sudah dipesan, pasti sudah disiapkan ruangan terbaik, kan?" Staf itu membungkuk dan mengantar mereka. Melewati koridor, mereka masuk ke sebuah ruangan privat yang luas di bagian paling dalam. Jendela besar menghadap ke taman, dan interiornya dihiasi dengan dekorasi tradisional yang mewah. Rina langsung duduk di kursi utama. Tirtayasa duduk di sebelahnya, dan Bima duduk di seberang. Hartati dengan tenang duduk di samping putrinya. "Dewi," Tirtayasa melipat tangan dan menatap Hartati. "Jadi, Anda kerja apa?" "Bima pernah cerita sekilas, tapi saya lupa." Hartati menjawab dengan tenang, "Saya punya usaha kecil, Pak." "Usaha? Usaha apa?" Suara Tirtayasa terdengar acuh tak acuh. Seolah-olah orang yang datang naik bus tidak mungkin punya usaha yang hebat. "Di bidang distribusi, Pak." "Distribusi? Oh, begitu?" Tirtayasa mendengus. "Perusahaan kami, Pangan Sejati, juga di bidang distribusi, tapi skalanya cukup besar. Kami memasok ke berbagai department store dan supermarket besar. Mungkin Anda pernah dengar, Pangan Sejati?" Hartati tersenyum dan mengangguk. "Iya, sepertinya pernah dengar." Rina menyela dengan bangga, "Produk Pangan Sejati kami juga masuk ke Mahkota Plaza." "Tahu kan Mahkota Plaza?"
Di bagian makanan bawah tanahnya ada pojok bumbu dan lauk kami. Kelopak mata Hartati sedikit bergetar. Tapi hanya itu, ia tetap mempertahankan senyum ramahnya dan mengangguk. Wah, hebat sekali ya. Dewi menyaksikan seluruh situasi ini dari samping. Ia merasa akan segera melihat sifat asli yang ibunya tidak ingin ia saksikan. Rina mengangkat cangkir tehnya sambil melirik Hartati. Katanya punya usaha distribusi. Tapi kok tidak punya mobil? Pengusaha kalau kemana-mana naik bus, nanti tidak dianggap serius sama rekan bisnis, loh. Hartati menjawab dengan tenang, naik bus juga tidak buruk, Bu. Bisa sambil melihat-lihat pemandangan. Rina tertawa kecil. Tawa yang penuh cemoohan. Melihat pemandangan. Sederhana sekali, ya. Meskipun diejek, Hartati tidak kehilangan senyumnya. Tapi di dalam matanya, ada kilatan dingin yang melintas. Makanan mulai dihidangkan satu persatu. Hidangan pembuka yang ditata dengan indah dan sayur-mayur segar memenuhi meja. Tapi perhatian Rina dan Tirtayasa bukan pada makanan. Pandangan mereka tertuju pada Hartati dan Dewi, seperti seorang pewawancara yang sedang menguji calon karyawan. Tirtayasa membuka pembicaraan. Jadi, kamu kerja apa? Enduk? Bima bilang kerja di department store. Dewi tidak suka dipanggil Nduk, tapi ia menjawab dengan tenang. Iya, Pak. Saya bekerja di VIP Lounge Mahkota Plaza. VIP Lounge, alis Tirtayasa berkerut. Loh? Bukan kerja kantoran? Pekerjaan saya melayani pelanggan, Pak. Membantu para pelanggan VIP agar bisa beristirahat dengan nyaman dan menyediakan layanan yang mereka butuhkan. Brak. Rina meletakkan cangkir tehnya dengan keras. Suara tajam itu menggema di dalam ruangan. Apa? Melayani pelanggan? Jadi maksudmu kamu itu cuma pelayan orang-orang seperti kami? Begitu? Wajah Dewi sedikit menegang. Tapi ia tidak kehilangan ketenangannya. Bukan pelayan, Bu. Saya menganggapnya sebagai profesi di bidang jasa. Profesi di bidang jasa? Rina mencibir. Bahasamu bagus sekali. Ujung-ujungnya kan sama saja, menyenangkan tamu. Kelasnya tidak sepadan sekali dengan kami. Putra kami, Bima, lulusan universitas ternama dan sudah jadi manajer, masa calon istrinya cuma seorang pelayan. Katanya kamu juga lulusan universitas bagus, jangan-jangan itu bohong juga? Tangan Dewi mengepal di atas pangkuannya. Hartati melihat tangan putrinya yang gemetar dan hatinya terasa sakit, tapi ia masih menahan diri. Ia harus melihat seberapa dalam kerendahan mereka. Tirtayasa melipat tangan dengan ekspresi tidak puas. Saya kira kerja kantoran? Kalau kerja kantoran kan setidaknya ada gunanya. Gunanya, Pak? Tanya Dewi. Tirtayasa berkata dengan angkuh. Perusahaan kami memasok ke banyak department store. Kalau kamu kerja kantoran, kan bisa membocorkan sedikit informasi internal, merek apa yang sedang laku, lokasi mana yang bagus, hal-hal seperti itu. Tapi kalau cuma melayani tamu di VIP Lounge, tidak ada gunanya sama sekali. Kalau sudah menikah nanti, lebih baik berhenti kerja saja dan urus rumah tangga. Sorot mata Hartati mendingin. Niat untuk memanfaatkan menantunya sebagai alat bisnis terlihat begitu jelas. Mereka tidak mencari anggota keluarga baru, tapi menilai kegunaannya. Dewi menjawab dengan tenang, saya bangga dengan pekerjaan saya, Pak. VIP Lounge adalah tempat paling jujur untuk melihat karakter seseorang. Di sana terlihat jelas, mana orang yang benar-benar berkelas, dan mana yang hanya polesan luarnya saja. Seketika, keheningan aneh menyelimuti ruangan. Ucapan Dewi terasa seolah ditujukan kepada Tirtayasa dan Rina. Wajah Rina memerah padam. Apa-apaan anak ini, mau menceramahi kita? Bukan begitu maksud saya. Sudah cukup, Rina mengibaskan tangannya. Pokoknya saya tidak suka. Nanti setelah menikah memangnya mau kerja apa? Apa kamu bisa mengurus rumah tangga dengan benar? Hartati dengan tenang membuka suara. Dewi juga pandai mengurus rumah tangga. Sejak kecil saya yang mengajarinya langsung. Rina melirik Hartati. Anda yang mengajarinya? Oh, iya juga. Suami Anda kan sudah tidak ada. Jadi pasti Anda kerjakan semuanya sendiri. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Kan? Jujur saja, anak yang dibesarkan tanpa ayah, seberapa baik pendidikannya? Mendengar itu, mata Dewi memerah.
Disebutnya nama sang ayah membuat emosi yang ia tahan meluap. Hatinya terasa tercabik-cabik mendengar ayahnya yang telah tiada dihina seperti itu. Tangan Hartati di atas meja sedikit gemetar. Tapi ia masih mempertahankan senyumnya. Bima melirik Dewi dan berbisik, "Dewi, sabar ya. Orang tuaku memang seperti itu. Nanti setelah menikah juga akan membaik." Dewi menatap Bima. Matanya menunjukkan kekecewaan. Bukannya menghentikan sikap tidak sopan orang tuanya, ia malah diminta untuk bersabar. "Bima, menurutmu ini tidak apa-apa?" Bima membuang muka. "Apanya? Itu kan hanya nasihat orang tua. Pertemuan keluarga memang biasanya begini." Meskipun tidak nyaman, terima saja sambil tersenyum. Angin dingin berembus di hati Dewi. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan selama 2 tahun berpacaran. Apakah ini benar-benar Bima yang ia kenal? Pria yang begitu manis saat berpacaran, berubah total di hadapan orang tuanya. Tirtayasa mengangkat sumpitnya dan berkata, "Pokoknya, kalau mau jadi menantu di keluarga kami, kamu harus siap mental. Pangan Sejati bukan toko kelontong biasa. Kami memasok ke seluruh negeri, ke department store, supermarket, sampai online. Perusahaan ini akan terus berkembang. Menantu keluarga sebesar ini harus punya kelas." Rina menimpali, "Betul itu. Kelas. Tapi kalau melihat hari ini, sepertinya, pandangannya menyapu setelan usang Hartati. Pakaiannya, datangnya naik bus, jujur saja tadi saya sedikit malu. Apa Anda tidak lihat tatapan para staf restoran tadi? Mereka pasti berbisik, 'Lihat, tamu itu datang naik bus.'" Hartati menjawab dengan tenang, "Begitu ya? Terima kasih sudah memperhatikan." Rina mendengus. "Terima kasih, lain kali tolong lebih diperhatikan. Saya khawatir nanti orang tahu Anda besan kami." Dewi tidak tahan lagi dan angkat bicara. "Kenapa ibu bicara seperti itu pada ibu saya? Apa karena pakaiannya usang? Ibu jadi merendahkannya?" Bima dengan cepat meraih lengan Dewi. "Dewi, sudah cukup. Jangan membantah orang tua." "Aku tidak membantah. Tapi ini sudah keterlaluan. Tetap saja sabar. Nanti aku yang akan selesaikan semuanya." Mendengar ucapan Bima, Dewi terdiam. Tapi tatapan matanya semakin dingin. Hartati menyaksikan semua ini dalam diam. Sifat asli pria bernama Bima mulai terungkap. Bukan hanya membiarkan ketidaksopanan orang tuanya, ia bahkan memaksa Dewi untuk bersabar. Pria yang pengecut. Jika menikah dengan pria seperti ini, Dewi akan menjalani hidupnya dalam kesendirian. Keluarga ini tidak bisa diterima. Hati Hartati sudah mengambil keputusan. Tapi ia memutuskan untuk memberi satu kesempatan lagi. Seseorang akan menunjukkan sifat aslinya di saat-saat terakhir. Rina mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop yang tampak mewah. "Baiklah. Mari kita ke intinya. Kita perlu bicara soal seserahan." Ia meletakkan amplop itu dengan keras di atas meja. Hartati menatap amplop itu dan menarik napas dalam-dalam. Badai akan segera datang. Rina mengeluarkan selembar kertas dari amplop. Tulisan tangan yang padat terlihat. Nama-nama merek mewah berderet di sana. Tas, jam tangan, perhiasan, pakaian, semuanya bernilai jutaan hingga puluhan juta rupiah. "Nah, ini daftar seserahannya." Rina mendorong kertas itu ke hadapan Hartati, seolah menyuruhnya menandatangani kontrak. Bima kan anak laki-laki pertama, jadi seserahannya juga harus pantas. "Tolong siapkan semua yang tertulis di sini." Hartati mengambil kertas itu. Saat ia membacanya perlahan, sorot matanya semakin dingin. 3 tas, 2 jam tangan, 1 set kalung dan cincin, ditambah uang tunai, totalnya mencapai ratusan juta rupiah. "Ini tidak berlebihan, Bu?" kata Hartati hati-hati. "Saya rasa ini terlalu mewah untuk pernikahan anak-anak. Daripada barang-barang mewah yang tidak perlu, bagaimana kalau kita saling membantu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi mereka, seperti rumah untuk memulai hidup baru?" Seketika, wajah Rina mengeras. Wajahnya mulai memerah padam. "Apa Anda bilang? Berlebihan?" Suaranya meninggi. "Ini berlebihan? Di keluarga kami, ini standar. Keluarga lain bahkan menerima lebih dari ini." Hartati menjawab dengan tenang. "Tidak peduli bagaimana keluarga lain,
Saya ingin memberikan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi anak-anak. Tas mewah tidak akan menemani mereka seumur hidup. Wanita ini bicara apa? Rina memukul meja. Piring-piring bergetar. Makanya jangan menikahkan anak dengan anak yatim? Tidak ada yang mengajari. Ucapan itu membuat udara di dalam ruangan membeku. Wajah Dewi pucat pasi. Itu adalah penghinaan bagi ayahnya yang telah tiada. Rina tidak berhenti. Ia malah semakin emosi dan berteriak, harus selevel dulu baru bisa bicara. Karena tidak ada suami yang mengajari, makanya hal dasar seperti ini saja tidak tahu. Memangnya suamimu dulu kerja apa, sampai hidup kalian seperti ini? Kalau dia kepala keluarga yang benar, pasti dia sudah mendidikmu dengan baik selagi masih hidup. Jari-jari Hartati mencengkeram cangkir tehnya. Ujung jarinya memutih karena menahan kekuatan. Menahan diri saat nama suaminya dihina ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Tirtayasa menimpali dari samping, benar juga. Sepertinya nasibnya memang tidak beruntung dengan suami. Pantas saja anaknya juga tidak punya pekerjaan yang layak. Bima hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Dewi memanggilnya dengan suara bergetar, Bima. Bima melirik Dewi dan berbisik, Dewi, sabar saja. Ibu sedang emosi. Nanti aku akan bicara baik-baik. Sabar? Kamu tidak dengar mereka sedang menghina almarhum ayahku? Tapi kan mereka orang tua? Mau bagaimana lagi? Untuk sekarang, kita lewati saja dulu. Air mata mengalir di pipi Dewi. Ini adalah sisi Bima yang belum pernah ia lihat. Atau mungkin, inilah Bima yang sebenarnya. Rina mencibir. Kenapa menangis? Aku kan hanya bicara fakta. Kalau ayahnya orang yang benar, apa mungkin keluarganya jadi seperti ini? Tepat pada saat itu. Terang. Suara yang jernih dan dingin bergema di dalam ruangan. Hartati meletakkan cangkir teh yang ia pegang ke atas meja. Semua mata tertuju pada Hartati. Sorot matanya telah berubah total. Kehangatan yang tadi ada telah lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan tajam, seolah-olah ia telah menjadi orang lain. Pakaiannya yang sederhana tetap sama, tapi aura yang terpancar darinya sama sekali tidak biasa. Rina seketika berhenti bicara. Tirtayasa juga terdiam. Aura yang tidak dapat dijelaskan menekan mereka. Dari seorang janda biasa, terpancar aura yang tidak pernah mereka bayangkan. Hening sejenak. Tapi Rina tidak mau mundur. Tidak. Harga dirinya tidak mengizinkannya. Apa? Kenapa melihatku seperti itu? Teriak Rina histeris. Tiba-tiba ia membuka tas mewahnya. Ia mengeluarkan dompet, lalu mengambil segepok uang kertas dan cek. Jangan berlagak pintar. Janda miskin sepertimu. Tangannya mengayun di udara. SRAK. Uang kertas beterbangan ke arah wajah Hartati. Beberapa lembar menyentuh pipinya. Beberapa jatuh di bahunya. Sisanya melayang dan berhamburan di lantai. Ambil ini dan enyah dari putraku. Dasar lintah darat, Rina menghentak-hentakkan kakinya dan menjerit. Dewi sontak berdiri. Apa yang ibu lakukan? Apa? Kalian jelas-jelas mendekati putra kami karena uang, kan? Ini sudah cukup kan? Tirtayasa ikut menimpali. Benar, ini sudah cukup. Kalian sendiri pasti sadar, kalau tidak sepadan dengan keluarga kami. Bima masih menunduk. Ia hanya memainkan jari-jarinya, tidak melakukan apa-apa. Di saat wanita yang ia katakan ia cintai dan ibunya dihina, ia hanya diam. Hartati tidak bergerak sedikit pun. Ia tidak melihat uang yang menyentuh wajahnya, yang jatuh di bahunya, atau yang berhamburan di lantai. Ia hanya menatap Rina menembus lembaran uang yang beterbangan. Tatapannya begitu tenang, hingga terasa mengerikan. Hartati perlahan menoleh ke samping. Ia melihat Dewi yang berdiri sambil menangis. Hartati dengan lembut menggenggam tangan putrinya yang gemetar. Lalu ia berkata lirih, Dewi, duduklah. Dewi kembali duduk. Hartati menggenggam tangan putrinya dengan hangat dan berkata, Dewi, ibu tidak bisa membiarkan ada noda dalam hidup putri ibu. Suara Hartati rendah dan tenang, tapi di dalamnya terkandung tekad yang kuat. Ibu tidak bisa membiarkanmu hidup selamanya dengan menunduk pada orang-orang seperti ini sebagai orang tuamu. Ibu sudah memutuskan, bagaimana denganmu? Dewi menyeka air matanya dan mengangkat kepala. Ia menatap Bima. Pria itu masih menunduk. Bima? Panggil Dewi. Bima mengangkat kepalanya.
Kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Bibir Bima bergerak-gerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Pandangannya bolak-balik antara Dewi dan orang tuanya. Akhirnya, ia kembali menunduk. Cahaya terakhir di mata Dewi padam. Aku mengerti. Dewi menoleh ke arah Hartati. Aku sependapat dengan ibu. Hartati menggenggam erat tangan putrinya. Lalu ia kembali menatap Tirtayasa dan Rina. Kelembutan telah sirna, digantikan oleh suara yang penuh wibawa dan tak tersentuh. Anda sudah dengar? Kata Hartati perlahan. Pernikahan ini kami batalkan. Rina mendengus. Apa? Dibatalkan? Dari pihak kalian? Justru kami berterima kasih. Kami juga tidak sudi berbesan dengan keluarga seperti ini. Hartati mengabaikan kata-kata itu. Ia melanjutkan dengan tenang. Tidak ada satupun alasan bagi saya untuk menyerahkan putri saya yang berharga kepada orang-orang rendahan yang menilai manusia hanya dengan beberapa lembar uang kertas. Hartati bangkit dari tempatnya. Ia melangkahi uang kertas yang berserakan di lantai, dan menambahkan sebagai kata terakhir. Oh, yang Anda lemparkan hari ini bukanlah uang, tapi kesempatan terakhir Anda. Sorot mata Hartati bersinar dingin. Anda akan segera merasakan dengan tulang sumsum Anda betapa pedihnya harga dari keangkuhan itu. Tirtayasa mencibir. Hah, lucu sekali. Orang yang naik bus mau berbuat apa memangnya? Hartati tidak menjawab. Ia hanya merangkul bahu Dewi dan berjalan keluar ruangan dengan postur tegap. Begitu pintu tertutup, Rina tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, lihat itu. Miskin itu bukan dosa, tapi sombongnya tidak bisa hilang sampai mati ya. Harga yang pedih katanya. Lucu sekali sampai perutku sakit. Tirtayasa ikut menimpali. Benar. Orang gila macam apa itu? Sudahlah. Selain keluarga itu, calon menantu masih banyak. Bima masih duduk terdiam. Kepalanya tertunduk. Mereka tidak tahu siapa orang yang baru saja mereka singgung, dan seberapa besar badai yang akan segera datang. Keluar dari restoran, Hartati dan Dewi berdiri di halte bus tempat mereka turun tadi. Bekas air mata masih terlihat di pipi Dewi. Hartati mengeluarkan sapu tangan dan menyeka pipi putrinya. Dewi, kamu tidak apa-apa? Iya, Bu, aku tidak apa-apa. Justru sekarang rasanya lega. Dewi memaksakan senyum. Tapi Hartati tahu ada kesedihan di balik senyum itu. Maafkan Ibu, Dewi. Seharusnya Ibu mengakhirinya lebih cepat. Tidak, Bu. Justru terima kasih. Kalau aku sendirian, aku tidak tahu harus bagaimana. Suara Dewi bergetar. Hartati merangkul bahu putrinya. Semuanya sudah berakhir, jangan pikirkan orang-orang seperti itu lagi. Sambil menenangkan Dewi, Hartati membuka tas usangnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah ponsel pintar model terbaru. Dari luar tampak biasa, tapi daftar kontak di dalamnya luar biasa. Hartati menelepon seseorang. Pak Budi. Seketika, suara Hartati berubah total. Bukan lagi suara ibu yang hangat yang sedang menenangkan putrinya. Suaranya rendah, tenang, dan tanpa sedikit pun keraguan, seperti seorang penguasa yang sedang memberi perintah di kerajaannya. Siapkan mobil di depan gerbang utama. Sekarang juga. Setelah menutup telepon, Hartati menatap Dewi. Dewi, tunggu sebentar. Iya. Saat itulah, dari kejauhan, iring-iringan mobil hitam muncul. Bukan hanya 1, 2, 3, 4. Sedan dan limusin, hitam melaju beriringan, seolah dalam sebuah prosesi. Mobil-mobil itu berhenti di depan restoran, seolah memblokade jalan dengan presisi dan keteraturan. Pintu mobil terdepan terbuka, dan beberapa pria berjas hitam turun. Semuanya mengenakan setelan rapi, dengan earpiece di telinga mereka. Mereka membungkuk 90 derajat di hadapan Hartati. Ibu Ketua, kami datang menjemput. Ibu Ketua. Saat kata itu bergema, waktu seolah berhenti, pejalan kaki yang lewat di depan restoran berhenti dan menatap. Siapa gerangan wanita berjas usang itu, hingga begitu banyak pengawal membungkuk hormat padanya. Pintu belakang limusin terbuka. Seorang pengawal dengan sopan menahan pintu. Hartati menggandeng tangan Dewi. Ayo naik, Dewi. Ibu dan anak itu masuk ke dalam limusin. Kursi yang luas, interior mewah,
dan seorang pria parubaya yang sudah menunggu di dalam. Pak Budi, Ibu Ketua, Anda pasti lelah. Pak Budi menundukkan kepala, Hartati duduk dan merapikan pakaiannya. Seketika, auranya berubah total. Ia bukan lagi ibu biasa yang menahan hinaan di pertemuan keluarga. Ia adalah pemimpin Wijoyo Group yang menguasai industri retail Indonesia, Ketua Dewan Direksi Hartati Wijoyo. Pak Budi. Iya, Bu Ketua. Anda tahu Pangan Sejati? Pak Budi mengangguk. Perusahaan distribusi makanan. Setahu saya, mereka memasok bumbu dan lauk ke area makanan di department store kita. Mulai hari ini, putuskan kontraknya. Mata Pak Budi sedikit melebar. Tapi ia segera kembali tenang. Di semua gerai? Bu? Iya. Di seluruh Mahkota Plaza, dan semua jaringan distribusi yang terhubung dengan kita, tanpa terkecuali. Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan. Hartati menatap keluar jendela. Limusin mulai berjalan, dan restoran itu semakin menjauh. Dan Pak Budi. Iya, Bu Ketua. Selidiki perusahaan itu, keluarga itu, dari akar hingga ke puncak, jangan sisakan satu debu pun. Sorot mata Hartati bersinar dingin. Pasti ada sesuatu. Entah itu memanipulasi tanggal kedaluarsa, menekan pemasok kecil, atau suap. Pemiliknya bukan tipe orang yang menjalankan bisnis dengan cara yang benar. Baik, Bu. Akan saya selidiki secepatnya. Hartati menoleh dan menatap lurus ke arah Pak Budi. Saya akan membuat mereka mengerti betapa mahalnya harga dari air mata putri saya. Pak Budi membungkuk dalam-dalam. Akan saya laksanakan, Bu Ketua. Dewi menyaksikan semua ini dari samping. Ini adalah sisi ibunya yang sama sekali berbeda. Ia belum pernah melihat ibunya yang begitu tajam dan menakutkan. Ibu, panggil Dewi hati-hati. Hartati menoleh. Seketika, tatapan dingin itu berubah menjadi kehangatan. Kenapa, Dewi? Ibu? Terima kasih. Hartati tersenyum lembut. Bukan apa-apa. Kamu kan putri ibu, tentu saja. Air mata menggenang di mata Dewi. Ibu. Maafkan aku. Gara-gara aku. Kenapa minta maaf? Apa salahmu? Hartati mengelus kepala putrinya. Dewi, ibu bersabar hari ini karena ingin melihat sifat asli mereka. Dan sekarang ibu sudah melihat semuanya. Tidak ada lagi yang perlu dilihat. Tatapan Hartati kembali mendingin. Orang-orang seperti itu harus membayar harganya. Itulah hukum alam. Keesokan paginya, di ruang kerja Ketua Wijoyo Group, Pak Budi masuk membawa sebuah map tebal. Ibu Ketua, ini hasil penyelidikan Pangan Sejati. Hartati menerima dokumen itu dan membukanya. Semakin banyak halaman yang ia buka, semakin keras raut wajahnya. Memanipulasi tanggal kedaluarsa, pemalsuan label asal produk, penundaan pembayaran kepada pemasok kecil, pemberian suap kepada kepala bagian pembelian, pelanggaran aturan kebersihan, bukan hanya satu atau dua. Pangan Sejati benar-benar busuk dari dalam. Lebih parah dari yang saya duga, kata Hartati sambil menutup map. Benar, Bu. Dari analisis data transaksi selama 5 tahun terakhir, kami menemukan 23 pelanggaran hukum. Terutama manipulasi tanggal kedaluarsa, itu bisa menjadi kasus pidana. Hartati bangkit dan memandang keluar jendela. Lanjutkan proses pemutusan kontrak di seluruh jaringan. Dan siapkan gugatan ganti rugi. Kerugian yang kita alami, kerugian yang dialami konsumen, tagih semuanya tanpa sisa. Jumlahnya akan sangat besar, Bu. Bisa mencapai miliaran rupiah. Hartati berbalik dan berkata, tidak masalah. Lanjutkan sampai akhir. Pak Budi menunduk. Baik, Bu Ketua. Hartati kembali menatap keluar jendela. Skyline Jakarta terlihat di kejauhan. Pak Budi. Iya, Bu Ketua. Kemarin orang-orang itu, mereka menyebut saya janda miskin. Katanya memalukan, kalau naik bus. Senyum dingin tersungging di bibir Hartati. Sekarang, saatnya menunjukkan pada mereka apa arti kata memalukan yang sesungguhnya. Di luar jendela, matahari bersinar terik. Tapi di bawah cahayanya, badai untuk Pangan Sejati baru saja dimulai dalam senyap. Beberapa hari kemudian, di lobi utama kantor pusat Mahkota Plaza, pagi yang sibuk seperti biasa. Para karyawan berdatangan, dan mitra bisnis berlalu lalang untuk rapat. Di tengah lobi yang luas,
berdiri sebuah instalasi seni dengan logo Wijoyo Group. Sinar matahari masuk melalui jendela kaca, memantul indah di lantai marmer. Tiba-tiba, pintu utama terbuka dengan kasar dan seorang pria berlari masuk. Bapak Tirtayasa. Wajahnya memerah, matanya merah, dasinya miring, dan rambutnya acak-acakan. Dalam beberapa hari, ia tampak menua 10 tahun. Sosok angkuhnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi panik dan ketakutan. "Panggil penanggung jawab ke sini," teriak Tirtayasa di tengah lobi. Karyawan yang lewat terkejut dan menoleh. "Pemutusan kontrak? Sepihak? Apa ini masuk akal?" Petugas keamanan dengan cepat mendekat. 2 orang memegangi kedua lengannya. "Bapak, harap tenang, silakan lewat sini." "Lepaskan. Lepaskan aku." Tirtayasa meronta. "Saya Direktur Pangan Sejati. Mitra bisnis yang sudah bekerja sama lebih dari 5 tahun. Seenaknya saja mendepak kami dalam semalam? Ini yang namanya arogansi perusahaan besar." Suaranya menggema di seluruh lobi. Orang-orang mulai berkerumun dan berbisik. Satu persatu orang berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa karyawan bahkan mengeluarkan ponsel mereka, panggil manajernya, atau direkturnya. "Siapapun, ketua dewan direksi atau siapapun, suruh keluar," teriak Tirtayasa. Petugas keamanan menahannya, tapi ia terus meronta. Sosoknya yang berteriak-teriak seperti binatang yang akan dibawa ke rumah jagal. "Ganti rugi apaan? Denda apaan? Kalian mau membuat perusahaan kami bangkrut?" Jeritan Tirtayasa bergema di lobi. Matanya dipenuhi ketakutan dan amarah. Saat itulah, ting! Suara jernih terdengar dari lift khusus di tengah lobi. Semua pandangan tertuju ke sana. Kerumunan di lobi seketika hening. Pintu lift terbuka. Yang pertama keluar adalah para pengawal berjas hitam. Mereka berbaris di kiri dan kanan, membuka jalan. Di belakang mereka, para sekretaris dan jajaran direksi mengikuti. Puluhan orang bergerak serempak, seolah-olah mereka ada untuk melayani satu orang. Dan terakhir, seorang wanita muncul. Setelan rapi dengan syal mewah, langkahnya anggun namun memancarkan wibawa yang tajam. Begitu ia melangkah keluar, semua karyawan di lobi serentak membungkukkan badan. "Selamat pagi, Ibu Ketua." "Pagi, Bu." Sapaan itu menyebar seperti gelombang. Orang-orang menyingkir ke samping, membuka jalan seperti laut yang terbelah. Tirtayasa menatap pemandangan itu dengan linglung. Masih dipegangi oleh petugas keamanan, mulutnya ternganga. Dan saat ia melihat wajah wanita di antara para pengawal itu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Wajah itu, wanita yang turun dari bus. Wanita yang mengenakan setelan usang. Wanita yang ia ejek memalukan. "Bu. Bus?" Suara seperti erangan keluar dari mulut Tirtayasa. Kakinya mulai lemas. "Anda? Bukan. Kenapa Anda ada di sana? Apa ini?" Hartati perlahan berjalan ke hadapan Tirtayasa. Suara hak sepatunya mengetuk lantai marmer tok, tok, tok. Para pengawal secara alami menyingkir. Semua mata di lobi tertuju pada mereka berdua. Hartati berhenti di depan Tirtayasa dan menatapnya dari atas ke bawah. Seperti melihat serangga, dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya tatapan dingin yang tak terbatas. "Bapak Tirtayasa." Suara Hartati terdengar rendah. Pelan, tapi terdengar jelas di seluruh lobi. "Anda bilang memalukan kalau orang seusia kita naik bus, kan?" Wajah Tirtayasa pucat pasi. Bibirnya mulai bergetar. Akhirnya, ia mengerti segalanya. "Sekarang Anda sudah ingat? Siapa saya?" Kaki Tirtayasa benar-benar lemas. Tanpa bisa meronta lagi dari pegangan petugas keamanan, lututnya tertekuk dan ia jatuh tersungkur di lantai. Tidak mungkin. Akhirnya semua menjadi jelas. Tatapan mata wanita itu saat pertemuan keluarga. Sikapnya yang tenang meski dihina. Kata-kata terakhirnya, "Anda akan merasakan betapa pedihnya harga dari keangkuhan itu." Semua itu bukan bualan. Itu adalah kebenaran. Ratusan orang di lobi menyaksikannya. Karyawan, mitra bisnis, pengunjung, semua melihat Tirtayasa yang tersungkur di lantai dan Hartati yang berdiri di atasnya. Ibu Ketua,
Tirtayasa dengan tangan gemetar mencoba meraih ujung celana Hartati. Ia merangkak dengan lututnya, memohon. Saya salah, saya buta. Mohon maafkan saya sekali ini saja. Hartati tidak bergeming. Ia hanya menatap dingin ke bawah. Membuat kesalahan itu bisa saja. Tapi tanggung jawab harus ditanggung sampai akhir. Tangan Tirtayasa menggapai-gapai udara. Hartati mundur selangkah, menghindari sentuhannya, seolah menghindari sesuatu yang kotor. Tolong, Bu Ketua. Tolong pertahankan kontraknya saja, saya akan melakukan apapun. Saya akan berlutut. Tolong. Tirtayasa membenturkan kepalanya ke lantai. Di atas marmer dingin lobi, jeritannya menggema. Hartati menoleh ke arah Pak Budi. Pak Budi. Iya, Bu Ketua. Baunya tidak sedap. Suara Hartati datar tanpa emosi. Seperti memberi perintah untuk bersih-bersih. Segera singkirkan, Pak Budi menunduk. Baik. Petugas keamanan mendekat dan mengangkat Tirtayasa. Mereka memegangi kedua lengannya dan menyeretnya ke arah pintu keluar. Tidak. Jangan. Ibu Ketua. Tolong. Jeritan Tirtayasa menggema di lobi. Tapi Hartati bahkan tidak menoleh ke belakang. Ia hanya melanjutkan perjalanannya. Karyawan menatap punggung Hartati yang melintasi lobi dengan tatapan kagum. Para pengawal dan direksi mengikuti di belakangnya. Di tempat yang ia lewati, hanya keheningan yang tersisa. Diseret keluar pintu utama, Tirtayasa dilemparkan ke tangga. Ia tidak bisa bangkit untuk beberapa saat. Terbaring di lantai, lututnya lecet, telapak tangannya berdarah, tapi ia tidak merasakannya. Orang-orang yang lewat berbisik dan menatapnya. Seseorang mengeluarkan ponsel dan merekam. Tirtayasa perlahan mengangkat kepalanya dan menatap gedung kantor pusat Mahkota Plaza. Di suatu tempat di atas sana, ada wanita yang menganggapnya seperti serangga. Bagaimana? Bagaimana bisa begini? Air mata mengalir dari matanya. Entah air mata amarah, penyesalan, atau ketakutan. Tapi satu hal yang pasti, uang yang dilemparkan Rina hari itu, kini telah menjadi tsunami raksasa yang menerjang mereka. Dan ini, barulah permulaan. Di rumah Tirtayasa, sebuah apartemen mewah, kini hanya diselimuti aura suram. Di atas meja ruang tamu, surat pemberitahuan Sita dan somasi berserakan. Bahkan sinar matahari seolah enggan masuk ke rumah ini. Tirtayasa duduk di sofa, menjambak rambutnya. Di sampingnya, putranya, Bima, berdiri dengan ekspresi cemas. Ayah, apa benar-benar tidak ada cara lain? Diam. Biarkan ayah berpikir. Bentak Tirtayasa. Wajahnya menunjukkan bekas tidak tidur berhari-hari. Lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Gugatan ganti rugi, tagihan denda, ancaman laporan pidana, tekanan datang dari segala arah. Mitra bisnis satu persatu berpaling, dan bank menuntut pelunasan pinjaman. Pangan sejati tercekik. Saat itu, Rina masuk ke ruang tamu. Pak, lihat ini, rumah kita mau disita lagi. Di tangannya ada dokumen dari pengadilan, wajahnya pucat pasi. Tirtayasa menggeram. Wanita itu, wanita yang naik bus itu ternyata seorang ketua dewan direksi. Terus bagaimana? Bagaimana ini? Kenapa waktu itu kamu tidak sadar kalau dia seorang ketua? Teriak Rina histeris. Mata Tirtayasa berkilat. Tatapan binatang yang terpojok, ada satu cara. Kita sebarkan rumor kalau kebersihan makanan di Mahkota Plaza itu buruk. Ada serangga, menjual makanan basi, semacam itu. Kalau rumornya menyebar, citra ketua itu akan rusak. Saat itu, kita paksa dia ke meja perundingan dan meminta kontrak dipertahankan sebagai syarat damai. Bima menggeleng. Ayah, itu kan kejahatan? Kejahatan? Mereka yang lebih dulu melakukan ini pada kita. Kita tidak bisa diam saja. Keesokan siangnya, area makanan di lantai bawah tanah Mahkota Plaza ramai seperti biasa. Penuh dengan pelanggan yang ingin membeli bahan makanan segar dan lauk pauk. Di antara kerumunan itu, ada dua pria bertopi yang menyelinap. Tirtayasa dan Bima. Berbeda dari biasanya, mereka mengenakan pakaian lusuh dan masker. Gerak-gerik mereka yang celingak-celinguk tampak mencurigakan. Tirtayasa mengeluarkan kantong plastik kecil dari sakunya. Di dalamnya ada serangga yang sudah ia siapkan. Bima.
Pergi ke pojok lauk itu dan diam-diam masukkan ini waktu kamu buka tutupnya. Nanti ayah yang akan berteriak. Bima menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Ayah, apa benar tidak apa-apa? Bagaimana kalau ketahuan? Tidak akan ketahuan. Cuma sebentar, cepat lakukan. Bima dengan terpaksa mendekati pojok lauk. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengambil piring sempel dari antara lauk yang dipajang. Sambil melihat sekeliling, ia mengeluarkan beberapa ekor serangga dari kantong dan meletakkannya di atas lauk. Lampu merah CCTV di langit-langit berkedip. Tapi Bima yang tegang tidak menyadarinya. Sudah, ayah. Bima perlahan mundur. Tirtayasa dengan langkah besar mendekati pojok lauk itu. Apa ini? Teriaknya tiba-tiba. Ada serangga di sini. Department store macam apa ini? Menjual makanan seperti ini. Suaranya menggema di seluruh area makanan. Pelanggan yang lewat terkejut dan menoleh. Serangga? Di mana? Lihat itu. Di lauknya banyak sekali serangga. Pelanggan mulai berkerumun. Astaga, benar. Kebersihan department store ini parah sekali. Apa kita harus boikot? Kerumunan semakin besar. Senyum licik tersungging di bibir Tirtayasa. Sesuai rencana. Tepat pada saat itu, layar LED besar yang terpasang di salah satu dinding area makanan tiba-tiba menyala. Biasanya layar itu menayangkan iklan. Tapi yang muncul sekarang bukanlah iklan. Itu adalah rekaman CCTV. Di layar, seorang pria bertopi terlihat mengeluarkan kantong dari sakunya. Dan adegan di mana ia meletakkan sesuatu di atas lauk terekam dengan jelas. Itu kan? Seseorang menunjuk ke layar. Itu pria yang tadi, kan? Dia yang memasukkan serangganya. Seketika, semua mata tertuju pada Tirtayasa dan Bima. Wajah Tirtayasa pucat seperti mayat. Di layar, adegan kejahatan ia dan putranya diputar ulang dengan jelas. Gerakan tangan mengeluarkan kantong, saat meletakkan serangga, hingga tatapan mata yang waspada. Semuanya terekam tanpa ada yang terlewat. Jangan bergerak. Petugas keamanan mengepung Tirtayasa dan Bima dari segala arah. Lepaskan. Ini jebakan. Tirtayasa meronta, tapi sudah terlambat. Saat itu, terdengar keributan di pintu masuk area makanan. Orang-orang menyingkir ke samping, membuka jalan. Hartati. Dengan setelan rapi dan tatapan dingin. Para pengawal mengikutinya. Begitu ia berjalan masuk, udara di sekitarnya seolah membeku. Hartati berhenti di depan Tirtayasa. Bapak Tirtayasa? Suara Hartati terdengar dingin. Tikus mencoba menggigit kucing, ya. Anda menggali kuburan Anda sendiri. Wajah Tirtayasa berkerut. Ini jebakan. Anda yang sengaja. Jebakan? CCTV di department store kami beroperasi 24 jam. Kami sudah mengawasi Anda sejak Anda masuk. Hartati menggeleng. Manusia memang tidak berubah. Sampai akhir pun Anda memilih jalan terendah. Saat itu, terdengar teriakan dari pintu masuk. Lepaskan suami saya, lepaskan anak saya. Rina. Ia datang setelah mendengar kabar suami dan anaknya ditangkap. Ia mendorong petugas keamanan dan berlari masuk. Apa-apaan ini? Rina merebahkan diri di lantai. Ia meronta-ronta sambil berteriak. Penganiayaan. Ini penganiayaan. Panggil polisi. Tapi orang-orang di sekitarnya hanya menatapnya dengan dingin. Karena di layar besar, rekaman CCTV masih terus diputar. Hartati menatap Rina dari atas. Ibu Rina, kemana perginya kesombongan Anda saat melemparkan uang pada janda miskin? Mata Rina dipenuhi ketakutan. Hartati menoleh ke arah Pak Budi. Laporkan ke polisi atas tindakan perusakan makanan dan gangguan bisnis. Dan sebarkan video ini ke semua media. Baik, Bu Ketua. Petugas keamanan menyeret Tirtayasa dan Bima. Rina juga diangkat dari lantai dan diseret bersama mereka. Lepaskan. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku. Jeritan Rina menggema di area makanan. Tapi tidak ada lagi yang mendengarkannya. Hartati menyaksikan mereka menghilang, lalu bergumam pelan, selesai sudah. Malam itu, video kejahatan keluarga Tirtayasa menjadi berita utama di mana-mana. Nama pangan sejati hancur lebur, dan selamanya dikeluarkan dari industri. Mereka masuk ke dalam kuburan yang mereka gali sendiri. Di ruang kerja Ketua Wijoyo Group,
Pak Budi masuk membawa dokumen. Ibu Ketua, kasus Pangan Sejati sudah selesai. Hartati bertanya sambil menatap keluar jendela, bagaimana hasilnya? Perusahaan dinyatakan pilot, semua aset disita, dan keluarga Tirtayasa juga akan digusur dari tempat tinggal mereka. Kabarnya, mereka bahkan tidak bisa menyewa kamar kos. Pak Budi melaporkan dengan tenang. Mereka dituntut atas tindakan perusakan makanan dan gangguan bisnis, dan sedang dalam proses persidangan. Dengan adanya gugatan ganti rugi, mereka tidak mungkin bisa bangkit lagi. Hartati mengangguk. Begitu ya. Di waktu yang sama, di depan sebuah apartemen di kawasan elit Jakarta, petugas pengadilan mengetuk pintu. Apartemen mewah tempat keluarga Tirtayasa tinggal. Kami akan melakukan penyitaan. Mohon buka pintunya. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Rina berdiri di sana dengan mata bengkak. Jangan, rumah ini jangan. Rina memegangi kusen pintu. Tapi petugas dengan dingin mendorongnya. Perintah penggusuran sudah keluar. Silakan kemasi barang Anda dan keluar. Ini rumah kami. Kami sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Teriak Rina. Tapi tidak ada gunanya. Petugas masuk ke dalam rumah dan mulai menempelkan stiker sita. Rina memeluk tas mewahnya dan menjerit, ini jangan, ini milikku. Tapi itu pun menjadi target sita. Petugas mengambil tas itu dari tangannya. Semua aset menjadi target sita. Jangan, jangan. Rina jatuh tersungkur di lantai dan meraung. Tirtayasa duduk di sudut ruang tamu dengan tatapan kosong. Sebotol minuman keras ada di tangannya. Matanya kehilangan fokus. Bima tidak terlihat. Setelah wajahnya muncul di berita, ia ditinggalkan teman-temannya dan menghilang entah kemana. Silakan keluar. Anda tidak bisa lagi berada di sini. Atas perintah petugas, Rina diseret keluar. Di depan apartemen, tidak ada truk pindahan. Hanya penampilan menyedihkan mereka. Mereka yang pernah memandang rendah orang lain dengan angkuh. Mereka yang pernah mengejek memalukan naik bus. Kini, mereka bahkan tidak punya uang untuk naik bus. Kembali ke ruang kerja Ketua Wijoyo Group, Hartati bertanya pada Pak Budi, bagaimana dengan para karyawan pabrik Pangan Sejati? Karena perusahaan bangkrut, semua diberhentikan. Sekitar 150 karyawan kehilangan pekerjaan dalam semalam. Sorot mata Hartati goyah. Mereka tidak bersalah. Maaf, Bu, yang salah itu Tirtayasa, bukan para karyawan yang bekerja di bawahnya. Mereka hanya bekerja dengan jujur, tapi tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan. Hartati bangkit dari tempatnya. Kita ambil alih Pangan Sejati. Pak Budi tampak terkejut. Diambil alih? Perusahaan yang sudah pilot, kita bisa membelinya dengan harga murah. Lagi pula kalau melalui proses pilot, pabrik dan peralatannya akan dijual murah. Hartati berkata sambil menatap keluar jendela, jalankan lagi pabriknya, dan pekerjakan kembali semua karyawannya. Tapi nama perusahaannya harus diganti. Nama Pangan Sejati sudah tidak bisa dipakai lagi. Akan diganti dengan nama apa, Bu? Hartati berpikir sejenak. Wijoyo Food. Pakai nama grup kita. Artinya Wijoyo Group yang akan bertanggung jawab mengelolanya. Baik, Bu Ketua. Beberapa hari kemudian, di depan pabrik Pangan Sejati yang pintunya tertutup. Para karyawan berkumpul. Semuanya dengan wajah cemas. Mereka baru saja menerima surat pemberhentian dan masa depan mereka suram. Saat itu, iring-iringan mobil hitam berhenti di depan pabrik. Yang turun adalah para direksi dari Wijoyo Group. Bapak dan Ibu sekalian, ada kabar baik, salah satu direksi berkata lewat mikrofon. Wijoyo Group telah memutuskan untuk mengambil alih perusahaan ini. Nama perusahaan akan diubah menjadi Wijoyo Food. Tapi status kepegawaian Anda semua akan dipertahankan. Anda tidak akan kehilangan pekerjaan. Seketika, bisik-bisik terdengar di antara para karyawan. Benarkah? Kita tidak dipecat? Wijoyo Group? Itu kan perusahaan besar. Ekspresi tidak percaya. Tak lama, sorak-sorai meledak di mana-mana, beberapa bahkan menangis. Terima kasih. Terima kasih. Seorang karyawati Parubaya hendak berlutut. Direksi itu dengan cepat menahannya. Tidak perlu, Bu. Ibu Ketua yang berpesan agar pekerjaan Anda semua harus diselamatkan. Karena Anda semua tidak melakukan kesalahan apapun.
Suasana di depan pabrik langsung berubah menjadi seperti pesta. Para karyawan saling berpelukan dan bersukacita. Di waktu yang sama, di sebuah gang kumuh di pinggiran Jakarta, Tirtayasa duduk di anak tangga, menenggak minuman keras. Matanya sayu, pakaiannya sepertinya sudah berhari-hari tidak diganti. Bagaimana? Bagaimana bisa jadi begini? Di ponselnya, ada sebuah artikel berita. Wijoyo Group akuisisi pangan sejati yang pailit. Seluruh karyawan dipekerjakan kembali. Tirtayasa menatap artikel itu dengan pandangan kosong. Perusahaan yang ia dirikan, diakuisisi oleh wanita yang menghancurkannya. Dan wanita itu menyelamatkan pekerjaan para karyawan yang pernah ia perlakukan semena-mena. Haha. Tawa hampa keluar dari mulut Tirtayasa. Entah tawa atau tangisan, Rina duduk tersungkur di lantai tidak jauh dari sana. Gelang emas yang pernah melingkari pergelangan tangannya, cincin-cincin yang pernah menghiasi jari-jarinya, semua telah lenyap. Hanya pergelangan tangan telanjang yang tersisa. Di ruang kerja Ketua Wijoyo Group, Pak Budi melapor, Wijoyo Food sudah mulai beroperasi normal. Semangat kerja para karyawan sangat tinggi. Hartati tersenyum. Baguslah. Ibu Ketua, boleh saya bertanya satu hal? Apa itu? Kenapa Anda menolong mereka? Maksud saya para karyawan pangan sejati. Anda tidak perlu sampai mengakuisisi perusahaannya. Kan? Hartati berkata sambil menatap keluar jendela, Pak Budi, saat saya pertama kali memulai usaha, saya berjualan soto di pasar. Saat itu, ada orang-orang yang membantu saya. Berkat merekalah saya bisa sampai di titik ini. Hartati menoleh ke arah Pak Budi. Orang yang bersalah harus dihukum. Tapi orang yang tidak bersalah tidak perlu ikut menanggung hukumannya. Itulah yang saya pelajari. Pak Budi membungkuk dalam-dalam. Akan saya ingat, Bu Ketua. Di luar jendela, senja mulai turun. Hartati menatap senja itu dan teringat akan suaminya. Sayang, aku sudah melakukannya dengan benar. Kan? Tidak ada jawaban, tapi ia merasakan kehangatan di dalam hatinya. 1 tahun kemudian, di area bongkar muat lantai bawah tanah Mahkota Plaza. Pukul 5 pagi. Matahari belum terbit. Di tengah udara dingin, truk-truk berbaris masuk. Woi, cepat gerak. Lambat sekali. Teriak seorang mandor. Mendengar teriakan itu, seorang pria membungkuk mengangkat kardus berat. Dia adalah Tirtayasa, mantan direktur pangan sejati. Dalam setahun, ia telah berubah total. Rambutnya memutih, punggungnya membungkuk. Setelan mahal digantikan oleh baju kerja usang, sepatu kulit digantikan oleh sepatu kets robek. Itu saja tidak kuat angkat? Kalau tidak punya tenaga, pulang saja, seorang pekerja muda berkata dengan ketus. Tirtayasa tidak menjawab, hanya menunduk dan terus mengangkat kardus. Di sebelahnya, seorang pemuda lain juga mengangkat kardus. Bima. Penampilannya sama menyedihkannya dengan ayahnya. Manajer yang pernah sukses itu, kini menjadi kuli angkut. Ayah? Sampai kapan aku harus melakukan ini? Kata Bima dengan suara lelah. Diam. Tidak ada tempat lain yang mau menerima kita. Geram Tirtayasa pelan. Setelah kasus pangan sejati diberitakan besar-besaran, tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka. Akhirnya, satu-satunya pekerjaan yang bisa mereka dapatkan adalah buruh harian yang tidak memerlukan pemeriksaan latar belakang yang ketat. Di waktu yang sama, di toilet lantai bawah tanah department store, sebuah tangan bersarung karet sedang membersihkan toilet. Keringat bercucuran di dahinya. Rina, wanita yang pernah bergelimang gelang emas dan tas mewah, wanita yang pernah mengejek memalukan naik bus, kini membersihkan toilet bekas orang lain. Bu, toilet lantai 3 juga harus dibersihkan. Cepat ya. Seorang staf pengawas berkata dengan ketus dan berlalu. Rina tidak bisa menjawab, hanya mengangguk. Kenapa aku harus melakukan pekerjaan ini? Air mata mengalir dari mata Rina. Tapi ia tidak punya waktu untuk menangis. Jika tidak selesai, ia tidak akan mendapat upah harian. Pukul 10 pagi, lobi utama Mahkota Plaza bersinar mewah. Lantai marmernya berkilau, dan lampu gantung di langit-langit memancarkan cahaya yang cemerlang. Pintu lift khusus terbuka. Hartati melangkah keluar. Setelan rapi, langkah anggun, wibawanya masih sama seperti setahun yang lalu. Dan di sampingnya,
berjalan bersama Dewi. Tapi penampilan Dewi jauh berbeda dari setahun yang lalu. Bukan lagi seragam staf VIP lounge, tapi setelan bisnis berkelas. Di dadanya tersemat pin nama Direktur Wijoyo Group, Dewi Lestari. Selamat pagi, Ibu Ketua, Ibu Direktur. Para karyawan serentak menyapa. Dewi tersenyum dan mengangguk. Dewi, bagaimana perkembangan proposal gerai baru? Tanya Hartati sambil berjalan. Sudah, Bu. Kemarin kontrak final sudah ditandatangani. Bulan depan mulai beroperasi. Bagus sekali. Memang putri Ibu. Hartati tersenyum puas. Selama setahun terakhir, Dewi menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Dengan pengalaman praktisnya, ia menunjukkan kemampuan manajemen yang brilian, dan kini menjadi salah satu pilar utama di grup perusahaan. Saat ibu dan anak itu melintasi lobi. Permisi, terdengar suara gemetar. Hartati menoleh. Seorang wanita berseragam petugas kebersihan berdiri agak jauh. Rina. Mata Rina tertuju pada Hartati. Tatapannya bercampur antara ketakutan dan permohonan. Dengan langkah gemetar ia mendekat. Ibu Ketua. Rina hendak berlutut di hadapan Hartati. Tolong, maafkan saya. Saya salah. Saya buta. Tangannya terulur ke arah sepatu Hartati. Tapi Hartati mundur selangkah. Dan tanpa menatap Rina, seolah-olah ia adalah hantu yang tak terlihat. Hartati melewatinya begitu saja. Ibu Ketua, tolong. Jeritan Rina menggema di lobi, tapi Hartati tidak menoleh ke belakang. Ia hanya meninggalkan sepatah kata saat melewatinya. Semoga sekarang Anda belajar bahwa nilai seseorang bukan terletak pada pakaiannya, tapi pada hatinya. Setelah itu, Hartati dan Dewi meninggalkan lobi. Rina terisak di lantai. Orang-orang yang lewat berbisik dan menatapnya, tapi tidak ada yang menolongnya. Pukul 4 sore, Hartati dan Dewi berdiri di depan pintu utama department store. Ibu, mau saya panggilkan mobil? Tanya Dewi. Hartati menggeleng. Tidak, hari ini kita naik bus saja. Iya, kita mau ke makam ayah. Rasanya enak kalau sesekali naik bus. Dewi tersenyum. Baik, Bu. Ibu dan anak itu berjalan ke halte bus. Tak lama, bus datang, dan mereka naik. Duduk berdampingan di kursi belakang, pemandangan kota Jakarta berlalu di luar jendela, matahari mulai condong ke barat, menebarkan warna senja. Langit diwarnai dengan gradasi merah dan jingga. Ibu, kata Dewi sambil menatap keluar jendela. Cuacanya bagus sekali ya hari ini. Hartati menatap putrinya. Lalu ia tersenyum lembut. Iya, ayahmu pasti suka. Bus melaju perlahan. Cahaya senja masuk ke dalam bus, mewarnai wajah ibu dan anak itu dengan kehangatan. Ibu? Terima kasih, kata Dewi sambil menggenggam tangan Hartati. Untuk apa? Untuk semuanya. Karena selalu ada di pihakku. Karena selalu percaya padaku. Karena telah mengajariku cara menilai orang. Hartati menggenggam erat tangan putrinya. Itu sudah tugas ibu, dan juga keinginan ayahmu. Mata Dewi berkaca-kaca. Nanti mau bilang apa sama ayah? Hartati menatap senja di luar jendela. Akan ibu katakan, putri kita sudah tumbuh dewasa, dan kamu pasti akan bangga padanya. Dan seperti katamu, kita sudah menilai hati seseorang dengan baik. Bus meninggalkan kota dan masuk ke jalan yang lebih sepi. Perbukitan hijau mulai terlihat di luar jendela. Hartati teringat hari pertemuan keluarga setahun yang lalu. Hari itu, mereka juga naik bus. Mengenakan setelan usang, menyamar sebagai ibu dan anak biasa. Tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah hari yang damai. Bersama putri yang ia cintai, dalam perjalanan untuk bertemu dengan suami yang ia rindukan. Nanti, apa aku bisa menjadi seperti ibu? Hartati menatap putrinya. Kamu sudah lebih baik dari ibu, jauh lebih baik. Dewi tersenyum cerah. Bus menaiki sebuah bukit. Senja semakin pekat. Seluruh langit tampak begitu indah, seperti kanvas yang ditumpahi cat merah. Hartati berpikir sambil menatap keluar jendela. Uang itu seperti kacamata, katanya, bisa membuat kita tidak melihat isi hati seseorang. Tapi jika kacamata itu dilepas, sifat asli akan terlihat. Entah itu baik atau buruk, dan pada akhirnya, manusia akan hidup sesuai dengan corak hatinya.
Orang dengan corak yang baik akan hidup dengan baik, dan orang dengan corak yang jahat akan menerima ganjaran yang setimpal. Itulah hukum alam. Bus berhenti di gerbang pemakaman. Hartati dan Dewi turun. Di bawah cahaya senja, ibu dan anak itu berjalan berdampingan menaiki bukit, bergandengan tangan, perlahan, dari langit, cahaya hangat terpancar. Para pendengar sekalian, bagaimana kisah hari ini? Saat mempersiapkan cerita ini, satu pertanyaan terus berputar di benak saya. Kapan sifat asli seseorang akan terungkap? Alasan Ibu Hartati sengaja mengenakan pakaian usang dan naik bus? Anda pasti bisa memahaminya. Karena jika kita mengenakan kacamata bernama uang atau jabatan, kita tidak akan bisa melihat isi hati yang sesungguhnya. Sikap yang ditunjukkan oleh keluarga calon mertua di pertemuan itu benar-benar membuat geram, bukan? Meremehkan karena naik bus, menghina pekerjaan, bahkan menghina almarhum suami, sampai-sampai melemparkan uang ke wajah. Tapi pada akhirnya, bagaimana nasib mereka? Orang-orang yang begitu sombong itu, setahun kemudian berakhir dengan membersihkan toilet dan mengangkat kardus. Dunia ini berputar. Hari ini kita merendahkan seseorang, besok bisa jadi kita yang berada di posisi itu. Para pendengar, pada akhirnya manusia akan menuai apa yang ia tanam. Bagi Anda yang menanam benih kebaikan, kebaikan pasti akan kembali kepada Anda. Dan bagi Anda yang pernah ingin menjadi kekuatan bagi keluarga atau sahabat yang sedang mengalami kesulitan, atau bagi Anda yang pernah mengharapkan bantuan, semoga cerita ini bisa memberikan sedikit penghiburan. Jika cerita hari ini berkesan di hati Anda, jadwalkan pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi.